Hai semuanya, balik lagi channel YouTube aku. Nah, di video kali ini seperti judulnya, aku mau kasih 5 rekomendasi sunscreen yang affordable. Dan ya, kita langsung aja mulai videonya. Di sini aku bakal urutin sunscreennya dari yang menurut aku biasa aja sampai yang paling oke banget. Dan ini semua aku urutin sesuai dengan jenis kulit aku ya. Jenis kulit aku itu kombinasi cenderung ke berminyak. Yang pertama di sini aku punya sunscreennya Emina. Ini yang SPF 45 PA+++. Yang Sun Battle ini tuh yang keluaran terbarunya gitu. Jadi sebelumnya Emina juga ada yang SPF 30. Nah, kalau misalkan dilihat dari segi packaging, yang ini tuh kayak lebih kecil dan lebih compact, lebih travel friendly gitu dibanding yang sebelumnya. Terus untuk tekstur, menurut aku ini teksturnya sama aja dari yang sebelumnya, cuman dia kayak agak lebih encer gitu, dan warnanya juga dia kayak agak kekuningan gitu ya. Di blendnya gampang, dia bisa langsung rata, cuman dia agak lumayan lama gitu ngeresep ke dalam kulitnya. Dan untuk di kulit aku, karena kulit aku itu cenderung berminyak, jadinya tuh kalau misalkan pakai ini, muka aku kelihatan jadi lebih mengkilap gitu. Dan sunscreennya Emina ini tuh dia oksidasi, jadi kalau misalkan lama kelamaan dia bikin kulit jadi kusam gitu. Makanya aku kalau misalkan pakai sunscreen ini, aku pakai di rumah aja, jarang banget aku keluar pakai sunscreen ini. Cuma kalau misalkan teman-teman yang kulitnya kering, pasti ini bakal bagus banget jatuhnya. Dan dia tuh kalau misalkan udah ngeresep, dia bakal berubah jadi matte. Nah, terus untuk wanginya, ini emang ada wangi, tapi nggak yang menyengat gitu. Wanginya tuh bener-bener tipis banget. Dan untuk di kulit sama matangku ini bakal bagus karena dia nggak ada white cast-nya. Untuk harganya juga ini lumayan terjangkau, dia harganya di bawah 50.000, sekitar 30-40 ribuan. Selanjutnya di sini aku punya sunscreen dari Nivea. Ini yang Sun Serum. Ini SPF-nya 50 PA+++. Nah, sunscreen ini tuh menurut aku dia lebih ke sunscreen dan tone up cream, karena dia ada efek tone up-nya, bikin kulit tuh kayak kelihatan lebih cerah. Dan untuk teksturnya dia ringan banget dipakainya, terus cepat ngeresep juga, gampang di blend, dan warnanya ini kayak ke pinkish gitu. Mungkin di sini kayak kelihatan lebih putih, tapi sebenarnya dia warna pink, kayak baby pink gitu. Dan di blendnya pun kayak gampang gitu loh. Tuh, dia juga nggak oksidasi, dia nggak bikin kulit jadi kusam, malah jadi kayak bikin cerah gitu. Tuh, jadi hasilnya tuh kayak gini. Jadi dia kayak bikin kulit kita lebih cerah, tapi nggak yang jadi abu-abu gitu. Dan dia tuh ada kandungan vitamin E sama licorice extract. Untuk harganya ini juga masih di bawah 50.000, sekitar 30-40 ribuan, yang nggak jauh dari situ lah ya. Terus selanjutnya di sini aku punya Sunplay. Ini yang SPF-nya 99 PA++++. Jadi SPF 99+, PA-nya pun plus ada 4. Nah, aku tuh pakai sunscreen ini sebenarnya nggak di muka, tapi lebih ke leher, telinga, sama di tangan, kaki atau badan. Soalnya dia SPF-nya tinggi banget, 99, dan aku kayak ragu-ragu gitu pakai SPF yang terlalu tinggi di muka. Nah, sunscreen ini tuh dia teksturnya cair banget, dan kalau misalnya mau pakai harus dikocok dulu karena di dalamnya tuh ada kelerengnya gitu. Ini tuh super cair banget tuh. Dan ini tentu ada white cast-nya. Dia tahan air juga, waterproof dan keringat proof. Jadi kalau misalkan kalian mau berenang ke pantai atau misalkan naik gunung, cocok banget sih pakai ini. Jadinya tuh enggak enggak takut kulitnya terbakar. Tuh. Dia ada white cast tapi nggak yang sampai bikin abu-abu banget. Meskipun kulit aku nggak putih, tapi aku ngerasa kayak nggak bikin abu-abu juga gitu, kayak biasa aja. Jadi kayak tuh, sebenarnya ini tuh ringan dan gampang di blend, cuman dia tuh kayak ada aftertaste-nya gitu, jadi nggak langsung hilang gitu loh. Jadi kayak berasa kita pakai sesuatu di atas kulit, tapi nggak berat sama sekali. Cuman ya berasa lembab dan kayak agak lumayan lengket gitu. Sunscreen itu tidak berbau dan nggak ada wanginya sama sekali. Jadi buat teman-teman yang sensitif sama wangian, kalian pasti bakal suka sama ini. Dan aku mau saranin ke teman-teman yang suka keluar pakai motor, aku saranin kalian untuk pakai sunscreen yang SPF-nya lumayan tinggi. Kayak aku kan sering banget pakai motor
motor ya. Jadi biar tangan aku ini tuh nggak terlalu belang, aku biasanya pakai ini, dan emang ini ngaruh banget sih. Nah sebelumnya aku tuh biasa pakai lotion yang ada SPF-nya, tapi ternyata itu nggak ngaruh, itu masih aja kayak bikin kulit aku tuh gampang menggelap dan kebakar. Jadi ya saran aku sih daripada pakai lotion yang udah ada SPF-nya, mending ya udah pakai sunscreen-nya aja di badan gitu. Tapi yang SPF-nya lumayan tinggi, dan cari yang PA plus-nya tuh banyak. Untuk harganya yang ini tuh sekitar 50 ribuan, tapi aku dapat ini di harga 49.000, ya 50.000 lah ya. Selanjutnya di sini ada Skin Aqua. Ini adalah sunscreen yang paling lama aku pakai. Aku pakai ini udah sekitar 4 atau 5 tahunan dari semenjak aku kuliah. Dan ini adalah sunscreen yang menurut aku oke banget buat teman-teman yang baru mau nyoba sunscreen. Karena menurut aku dia itu sunscreen yang paling ringan dan bisa digunakan di semua jenis kulit. Dan kandungan sunscreen ini juga dia ada hyaluronic acid, kolagen, vitamin E, dan juga B5. Selain bisa ngejaga kulit dari sinar matahari, dia juga bisa menutrisi kulit sama mencerahkan juga. Dan dulu tuh aku pakai ini benar-benar sebagai moisturizer aja, karena dulu kayak masih belum terlalu paham dan tahu pentingnya sunscreen. Jadi aku tuh dulu nyebut ini tuh pelembab. Dan sebenarnya si Skin Aqua itu dia ada macam-macam, ada beberapa varian. Ada yang warna pink, ada yang warna hijau, terus ada juga yang di tube. Dan aku pernah coba yang ini sama yang warna pink aja. Yang pink aku cuma pakai 1 botol, terus aku balik lagi ke botol yang biru. Ini yang moisturizer milk, SPF-nya 50. Nah ini tuh nggak cuma dipakai buat muka, dia juga bisa dipakai buat badan. Untuk teksturnya dia encer, ringan, gampang di blend, gak ada white cast, dan gak bikin kusam. Itu sih yang aku suka dari sunscreen itu, dia nggak bikin kusam. Nah ini finishnya tuh dia nggak yang matte dan nggak yang mengkilap juga, jadi kayak biasa aja, nggak kerasa berat dan lengket. Untuk harganya ini dari 20 sampai 30 ribuan kalau nggak salah, pokoknya masih di bawah 50 ribu. Oke, dan terakhir ini adalah favorit aku yang sering banget aku pakai akhir-akhir ini. Ada Garnier, ini yang SPF-nya 50, PA+++, dan yang punya aku ini yang matte. Jadi Garnier ini tuh sunscreen-nya ada 2, ada yang finishnya matte, sama yang satunya lagi tuh yang normal kalau nggak salah. Yang bikin aku suka banget sama sunscreen ini adalah oil controlnya bagus banget. Kayak dia bisa nahan minyak seharian. Kalau misalkan aku keluar rumah tuh aku nggak khawatir muka aku jadi kayak talang minyak dan jadi mengkilap banget. Untuk teksturnya juga dia ringan banget, kayak gampang di blend, dan dia tuh ada white cast-nya. Jadi mungkin di sini teman-teman yang nggak suka pakai sunscreen yang ada putih-putihnya kayak gini, kalian nggak akan suka sih. Dan kalau misalkan di kulit sawo matang mungkin bakal kelihatan jadinya abu-abu. Di aku juga sebenarnya ini kelihatannya kayak numpang gitu, cuman aku masih oke-oke aja karena aku timpa makeup gitu kan. Nah ini di blendnya sebenarnya agak ini sih, ada yang bilang susah di blend, ada juga yang bilang ngeblendnya gampang-gampang aja. Menurut aku dia emang di blendnya agak lumayan susah karena ada white cast-nya. Jadi kalau misalnya kalian ngeblend yang nggak rata, itu nanti jadi kayak emplok-emplokan. Ya intinya ngeblendnya tuh butuh effort, cuman nggak masalah selama produknya bagus. Selain di hasilnya matte, oil controlnya bagus, dia juga ringan di kulit, nggak kerasa berat ataupun lengket. Dan untuk wanginya, ini tuh wangi khas krim Garnier gitu loh, wangi jeruk-jeruk lemon, jadi kayak wangi-wangi segar. Mungkin buat teman-teman yang nggak begitu suka produk skincare yang ada wanginya, kalian nggak akan begitu suka karena ini lumayan lumayan kecium banget gitu wanginya. Dan meskipun ada fragrance-nya, di kulit aku yang sensitif tuh nggak ada efek apa-apa kayak panas atau gatel atau perih. Kayak ya udah aman-aman aja. Selain itu juga dia ada kandungan vitamin C sama vitamin E, jadi dia bisa sekalian mencerahkan dan juga menyamarkan noda-noda hitam, dan juga sekaligus menutrisi kulit. Dan untuk harganya ini masih di bawah 50.000. Jadi ini masih tergolong affordable dan harganya terjangkau gitu. Oke, itu tadi 5 sunscreen rekomendasi dari aku. Perlu diingat lagi kalau skincare itu cocok-cocokan. Yang cocok di aku belum tentu cocok di teman-teman, dan yang menurut aku bagus banget belum tentu di teman-teman itu bagus banget. Jadi ya kayaknya segitu dulu aja video dari aku. Jangan lupa klik like kalau misalnya kalian suka sama video ini. Habis itu subscribe dan nyalain juga notification bellnya supaya nanti nggak ketinggalan video-video baru aku. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.